Pemirsa, guna membahas spesifikasi pesawat Airbus A320-200 dan berbagai kemungkinan yang terjadi terkait hilangnya pesawat AirAsia QZ8501 telah hadir di studio Berita 1 politisi sekaligus pakar aeronautika Bapak Pumpida Hidayatullah. Pak Pumpida, terima kasih telah hadir bersama kami. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pumpida, ini kemudian memang ada banyak spekulasi yang berkembang karena memang belum ada kejelasan seperti itu. Ada 4 faktor misalnya, mengenai technical error, mengenai ini kesalahan dari human errornya sendiri, ataupun dari ada juga terorisme seperti itu. Ini sebetulnya faktor-faktor mana saja ketika terlihat emergency situation seperti ini yang kira-kira bermain, ataupun yang paling besar dugaannya? Ya, pertama saya ingin menyampaikan rasa prihatin dan mungkin juga bela sungkawa ya kepada keluarga yang dirundung masalah ini. Dalam konteks tadi ada 4 kemungkinan ya. Memang persoalannya kita nih belum bisa mempinpoint ataupun menyimpulkan secara detail karena data-datanya belum lengkap. Kita mempunyai data-data yang lengkap gitu ya. Persoalan yang kita hadapi selalu di Indonesia ini dikarenakan tidak adanya mekanisme ataupun juga sistem yang secara terintegrasi mendata ini. Padahal kita sebenarnya saya dengan beberapa teman sudah mengidentifikasi ada itu sebenarnya radar transportasi udara di titiknya di Babel dan juga di Borneo di Kalimantan. Ya. Nah, di 2 titik itu sebenarnya harusnya kalau diekstrapolasi data-data yang ada juga bisa membaca gitu situasi bahwa pesawat A, B, C, D itu di mana dan bagaimana. Nah, pertanyaannya sampai saat ini saya sendiri juga bingung gitu. Kok tidak ada pihak-pihak terutama dari pihak pemerintah memunculkan data-data itu gitu sehingga saya agak sedikit sedih gitu ya. Apakah ini memang radar masih ada atau enggak gitu sebetulnya. Berdasarkan data kami itu ada 2 titik radar yang bisa dimanfaatkan itu satu. Yang kedua harusnya kan antara data-data satelit, kemudian juga radar, kemudian juga berbagai macam gambaran-gambaran situasi cuaca itu harus bisa diekstrapolasi dan kemudian ditriangulasi ya sehingga posisi-posisi pesawat ataupun juga apapun yang bergerak di udara itu sebenarnya bisa dibaca gitu sebenarnya. Dan ini tidak ada alat-alat ataupun tools yang bisa untuk menganalisa hal ini. Ini sangat menyedihkan sekali. Padahal kita nih di era-era yang sebetulnya udah sangat modern ya dan harusnya mempunyai data-data seperti ini dengan sangat mudah kita harus dapatkan. Bayangkan salah satu evaluasi yang utama adalah memperbaiki kecanggihan teknologi ya. Saya dengar ya, bahkan saya dengar bahwa yang namanya untuk pertahanan keamanannya kita masih membeli data dari satelit-satelit asing gitu. Jadi artinya apa? Buat saya ini adalah suatu panggilan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan bahwa kita sebenarnya belum berdaulat di dirgantara ini. Dan ini harus menjadi acuan kita semua karena sebenarnya pernah kejadian sesuatu yang sama yaitu ketika Adam Air hilang. Dan kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa dalam kasus Adam Air itu. Padahal sebenarnya di dalam konteks terjadinya malapetaka penerbangan harus terjadi suatu kesimpulan penyebabnya apa sehingga kita bisa memberitahu ke seluruh desainer pesawat terutama gitu bahwa ini loh ada cuaca-cuaca ekstrim, ada cuaca-cuaca anomali ataupun ada keadaan-keadaan yang harus diperhatikan ketika mendesain pesawat ke depan sehingga safety-nya bisa memenuhi syarat agar tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Ya, Pak Pumpida, berbicara mengenai desain, sebetulnya struktur pesawat dari setiap pesawat tidak hanya kemudian yang saat ini mengalami insiden Airbus, baik Boeing juga seperti itu. Ini struktur pesawatnya dirancang sudah sedemikian safety untuk kemudian kondisi misalnya anomali cuaca. Pesawat terbang modern itu jadi jangan dianggap badannya tuh rigid ya. Rigid itu berarti kaku gitu. Suatu strukturnya sangat elastis sekali. Makanya ada ilmu aeroelasticity. Dulu dikarenakan ketika para desainer pesawat ini mengasumsikan pesawat ini suatu yang rigid, yang kaku, terjadi crack propagation. Artinya pesawat itu ternyata kok ketika terjadi getaran bisa terjadi crack, bisa terjadi retak gitu. Akhirnya muncullah ilmu-ilmu baru. Nah, aeroelasticity ini diperkenalkan agar tadi termasuk menghadapi tadi turbulen misalnya. Pesawat ini masuk ke dalam suatu awan yang memang pasti kalau di awan itu density udaranya sangat bervariasi. Dengan density udara yang sangat bervariasi pasti terjadi berbagai macam yang namanya turbulen tadi. Artinya kalau istilahnya kalau kita mobil gitu ya. Mobil itu ibaratnya kalau lewat jalan tol mulus, lancar, tiba-tiba masuk jalan batu, nah terus gerinjulan. Nah ini hampir mirip seperti itulah. Ketika pesawat itu di still air, jadi udara yang sangat tenang begitu, dia akan terbang dengan mulusnya. Tapi ketika kemudian masuk ke
awan itu ya ibarat masuk ke jalan kerikil itu ya udah. Nah, tapi ini kategori awan juga kan kemudian berbeda-beda kemudian. Nah, awan ini apakah kemudian menimbulkan cuaca ekstrim yang sudah diantisipasi tadi oleh para desainer pesawat atau tidak gitu. Setahu saya berbagai macam permutasi sudah dipelajari ya, sehingga cuaca ekstrim se-ekstrim apapun sebenarnya sudah diperhitungkan tidak mungkin menggagalkan sistem penerbangan pesawat sebetulnya. Tapi kan kita nggak tahu, yang namanya anomali kan selalu bisa aja terjadi. Nah, ini yang sebenarnya kita cari, anomali seperti apa yang menyebabkan hal ini. Kalau dari sisi produsen, Airbus misalnya, pasti akan menyampaikan, oh ini human error. Karena dia nggak mau disalahin secara teknikal. Kita udah ngedesain sebaik mungkin kok. Di maskapai lain juga nggak jatuh dan lain-lain. Dia kan harus jaga brandnya dia kan gitu. Jadi memang kalau dari probability yang ketiga misalnya seperti terorisme, saya rasa juga harus dilihat gitu. Sebenarnya memang kalau kejadian terhadap pesawat Malaysia pernah ditembak, nah ada. Tapi kan ini kan sebenarnya yang ditarget bukan pesawat Malaysia dalam tanda petik ya. Di sini ada kooperasinya dengan Indonesia yang pertama, yang kedua juga penumpangnya lebih banyak Indonesia ketimbang penumpang Malaysia. Jadi probability itu lebih kecil lagi. Cuman di awan juga harus diperhatikan, tidak hanya turbulensi yang terjadi. Awan cumulonimbus juga mengandung partikel-partikel listrik ya, sebetulnya mengandung muatan listrik yang bisa berpotensi kemudian mematikan sistem navigasi terutama. Tapi bukan berarti kemudian mati sistem seluruhnya ya. Kalau sistem navigasi bisa aja terganggu sehingga kemudian komunikasinya tidak bisa masuk. Tapi kan sebenarnya kalau tadi saya lihat, kalau radar yang sifatnya seperti itu bisa mendeteksi gitu, pesawat tetap bisa terbang. Dan kita bicara ini ketinggian lumayan, ketinggian jelajah 32.000 ya 32.000 feet, berarti kan ketinggian jelajah gitu ya. Artinya ini ketinggian yang kalau terjadi sesuatu, si pilot itu ataupun kopilot bisa melakukan kompensasi. Istilahnya tidak pakai mesin pun dia bisa mencoba gliding. Tidak ada mesin pun, misalnya mesin mati pun masih bisa gliding. Tapi ini hanya kemudian ada 2 menit waktu saja. Makanya itu juga agak aneh. Ya. Berarti kan tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang sangat fatal sehingga menyebabkan hilangnya komunikasi tadi. Ya memang kalau kejadian seperti itu yang memungkinkan adalah kalau ditembak hancur di udara gitu, seketika juga lenyap gitu. Tapi kan pasti satelit-satelit di udara udah bisa ngelihat adanya semacam energi disperse di situ yang bisa mendeteksi. Nah kalau misalnya data satelit belum bisa menunjukkan itu juga kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa sebenarnya. Oke, Pak Pembida, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Pembida, untuk pesawat zaman sekarang atau yang dimiliki misalnya oleh A320, misalnya ini kan desainnya adalah fly by wire digital seperti itu. Artinya mengandalkan sekali pada teknologi ataupun sinyal elektronik. Ini mungkin ada tanggapannya jika ini kemudian berhadapan dengan emergency situation seperti cuaca, seperti itu? Ya, memang dengan dilengkapinya oleh berbagai macam fasilitas avionik ya istilahnya, itu sebenarnya hanya memudahkan pilot untuk kemudian melakukan penerbangan. Artinya kalau misalnya pilot itu misalnya mau tiduran pun sebenarnya nggak ada masalah, tinggal diprogram kemudian menuju ke titik tertentu juga sampai gitu. Tapi bukan berarti kalau kemudian avioniknya gagal, itu di dalam konteks desain pesawat itu tidak kemudian kalau itu gagal kemudian pesawat tidak bisa dikendalikan secara manual. Selalu ada manual override di situ ya. Jadi bisa dialihkan secara manual dan seperti tadi saya bilang bahwa ini adalah suatu jelajah yang tinggi ya, istilahnya dalam ketinggian jelajah, sehingga ketika kalau terjadi sesuatu hal, katakanlah turbulensi ataupun misalnya pressure drop gitu ya di dalam tengahnya, sehingga tidak ada daya angkat sama sekali gitu, tidak ada udara sama sekali di situ, bisa terjadi pressure drop. Tapi bukan berarti ini ketinggian yang sangat rendah dengan terus tiba-tiba bisa langsung crash. Artinya dia tetap bisa melakukan manuver-manuver untuk mengkompensasi ya. Manuver seperti apa yang disebut kompensasi itu? Bisa dengan cara spiral manuver, misalnya untuk menciptakan terjadinya lift lagi ya. Walaupun misalnya dalam kondisi yang sangat sulit dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Misalnya katakanlah dua engine-nya mati ya. Jadi seperti saya bilang tadi gliding itu caranya ada spiral manuver sehingga dia untuk menciptakan yang namanya di aerofoil itu lift ya, atau daya angkat gitu. Karena dengan menciptakan daya angkat lagi, pesawat ya walaupun dia meluncur turun ke bawah relatif bisa dikendalikan. Tapi kalau kemudian tidak ada daya angkat atau namanya stall kalau dalam bahasa aeronautik, nah itu memang bingung, tidak bisa dikendalikan sama sekali itu pesawat.
Jadi tugas daripada pilot itu adalah menghindari untuk terjadinya stall sebenarnya. Dan dengan ketinggian yang 32.000 feet itu sebetulnya adalah ketinggian yang bisa melakukan manuver macam-macam sebenarnya untuk mengkompensasi tadi. Jadi probability yang 4 tadi memang masih menjadikan suatu misteri yang belum bisa disimpulkan pada saat ini karena keterbatasan data yang kita punya sebenarnya. Kita harapkan memang tim SAR ini bisa kemudian memberikan titik terang jika memang hari ini dihentikan, besok kemudian untuk di pencarian dilakukan Mungkin kembali. saya juga ingin menyarankan kepada pihak-pihak SAR ya, bahwa di dalam konteks pencarian pun harus dilakukan semacam segmentasi pencarian sehingga tidak dilakukan secara sporadis yang dalam kemudian penyisirannya jadi tidak bisa aja yang terlewat gitu. Nah, di dalam konteks peta itu kan sebenarnya ada segmentasi koordinat yang berupa kotak-kotak gitu ya. Nah, di kuadran-kuadran tersebutlah harusnya dimainkan. Jadi misalnya kalau hari ini di kuadran A, ya sudah habiskan saja di situ dulu sampai benar-benar tersapu, kemudian masuk ke kuadran B dan lain-lain. Tapi sebetulnya dengan ya kembali lagi ke masalah 2 titik radar tadi, saya juga bingung kok sama sekali tidak ada output ataupun masukan apapun dari radar-radar tersebut. Sebenarnya bisa memberikan gambaran paling tidak pada titik katakanlah waktu tersebut di mana posisi koordinat pesawat itu ada, katakanlah misalnya terjadi sesuatu yang luar biasa gitu, minimal dari arah kan bisa ketahuan beloknya kemana, sehingga proses asumsi pencarian pun bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Karena kalau kita menyisir sesuatu yang terlalu luas juga agak sulit. Ini kan daerahnya daerah laut yang cukup terbuka dan Indonesia ini sangat luas sekali gitu. Jadi memang harus dipersempit sehingga kuadran-kuadrannya bisa lebih ketahuan lagi. Oke, Pak Pupida juga kalau tidak salah memiliki data ataupun foto analisis mengenai data penerbangan. Kita saksikan bersama di layar kaca, pemirsa. Ya, ini saya dan kawan-kawan memang mempunyai beberapa akses kepada informasi dan ini kita mempunyai semacam sistem informasi untuk men-track yang namanya berbagai macam informasi penerbangan. Yang pertama adalah track penerbangan masing-masing pesawat gitu ya, jalur penerbangan. Yang kedua juga tadi yang saya bilang radar. Kalau dilihat dari garis itu tadi, garis yang menyambungkan antara Kalimantan dengan Bangka Belitung, itu sebenarnya ada 2 titik radar di situ sebenarnya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk transportasi udara. Nah, itu kenapa sama sekali tidak ada katakanlah masukan-masukan dari data-data yang harusnya bisa keluar ataupun bisa ditangkap oleh 2 radar itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya memang sudah mati gitu radar, soalnya data yang kita tahu di situ masih ada 2 radar yang seharusnya berfungsi dan memonitor terus begitu ya. Nah, jadi saya ingin penjelasan aja karena kan bagaimanapun juga ini kan yang namanya radar pemerintah, kita yang membayar kan. Jadi taxpayer yang membayar gitu kan. Jadi pertanggungjawabannya pemerintah dengan radar-radar ini seperti apa gitu. Kita harus mempertanyakan. Artinya kalau misalnya memang tidak berfungsi, kenapa tidak berfungsi? Kenapa nggak diperbaiki dan lain-lain? Dan ini lokasi memang pada saat diduga kira-kira kan kira-kira itu, di situ kan posisinya karena sehingga sebenarnya 41 menit dari Bandara Juanda pada saat itu kurang lebih di situlah kita prediksi berdasarkan hitungan kalkulasi ya secara kasar ya oleh kita. Dan kemudian dari 2 titik itu kita mencari radar ini harusnya dapat mendeteksi sehingga kalaupun misalnya memang data itu tidak bisa ditangkap oleh radar ini, tapi kan untuk masalah pencarian bisa memudahkan juga. Kira-kira nanti arahnya dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan terutama untuk Basarnas seperti itu ya. Tapi ini kan sudah memasuki hari kedua, memang sampai sejauh ini pencarian tidak menemukan petunjuk apapun seperti itu, walaupun kemudian pesawat dari Australia ataupun kapal dari Australia mengatakan ada sinyal dari sejumlah objek, tapi ternyata setelah dicek itu bukan sinyal pesawat seperti itu. Ini untuk pesawat sendiri kan seharusnya memiliki fasilitas yang canggih dengan teknologi tinggi seperti itu, harusnya ada fasilitas ataupun pengamanan berlapis ketika sesuatu berjalan tidak normal mengenai sinyal ataupun skenario pengamanan ataupun safety. Jadi begini, kalau kalau kita ingin bisa menyimpulkan apa yang terjadi di atas dirgantara kita ini yang terjadi seperti apa, yang seperti saya bilang kita harus berdaulat secara informasi terlebih dahulu, baru kita bisa berdaulat secara totalitas di dalam konteks kedirgantaraan ini. Kalau kita tidak punya informasi sama sekali, berarti kita nggak bisa berdaulat gitu kan sebenarnya.
kita nggak bisa mengandalkan ya masukan-masukan dari asing, karena bagaimanapun juga asing mempunyai kepentingan-kepentingan. Kalau kita lihat kan kompetisi daripada dua pabrikan besar pesawat ini juga persaingannya sangat ketat gitu. Jadi bisa saja nanti kalau misalnya katakanlah Australia yang ngomong nih, bisa aja nanti mewakili dunia yang sebelah sana gitu kan. Dan kemudian yang di Eropa merasa wah Australia nggak mewakili itu. Jadi artinya ini semua vested interest-nya, baik secara politik maupun ekonomi, secara internasional ini sangat-sangat luas. Impact-nya terhadap peta, katakanlah pasar daripada pabrikan pesawat ini. Baik. Jadi ini harus hati-hati juga kita mengkomentarinya. Baik, Pak Pumpida punya satu lagi kemudian data analis seperti itu kita lihat ini ini apa nih Pak pemetaan? Nah ini adalah mengenai, pemetaan arah cuaca, arah angin gitu ya. Tidak ada sesuatu yang memang luar biasa, tapi kalau kita... Ini untuk kondisi per kapan, Pak? Per saat kira-kira pas saat di mana kejadian itu terjadi ya, hilangnya itu dan kemudian kita kalau kita pantau dari peta arah angin dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa yang menurut kita menjadikan seperti cuaca ekstrim yang saya duga tadi ataupun anomali cuaca gitu, memang agak kelihatannya tidak ada gitu, tidak bisa disimpulkan. Dan kalau dilihat juga jalur-jalur penerbangan yang lainnya juga biasa-biasa saja, lancar begitu ya. Dan mungkin ada beberapa pesawat juga yang kalau kita pantau juga melalui rute yang hampir mirip begitu ya. Karena pada saat kejadian sendiri ada 7 pesawat sebetulnya dengan berbagai ketinggian yang sedang melakukan perjalanan. Jadi artinya yang menembus cumulonimbus itu sebenarnya kita dari waktu ke waktu sering sekali masuk ke dalam suatu awan yang namanya cumulonimbus ini gitu. Dan ya saya paling kalau terbang itu tiba-tiba kita mendekati suatu turbulensi, saya cek oh pasti memang awannya awan yang tebal gitu yang seperti cumulonimbus. Itu bukan sesuatu yang luar biasa itu cumulonimbus. Kita banyak sekali di daerah tropis ini awan seperti itu gitu sebenarnya. Jadi kalau kemudian dijadikan itu penyebabnya ya masih jauh panggang dari api lah kalau menurut saya. Jadi ini masih terlalu luas, harus dipersempit-persempit lagi sehingga kita bisa menyimpulkan dengan baik. Oke, baik Pumpida, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Pumpida, tadi kita sebelumnya sudah membahas mengenai ada banyak faktor, kalau kita kategorikan utama ada 4 faktor, faktor cuaca, faktor technical error, ada di human error, dan yang terakhir terorisme. Ini kalau kita lihat dari analis Inggris tadi, Julian Bray, ini lebih menyoroti pada faktor cuaca adanya thunderstorm, seperti itu tanggapannya? Ya memang kalau kemudian satu pesawat terkena petir begitu ya, itu memang bisa melumpuhkan ya basis-basis kendali yang dikendalikan oleh elektronik. Nah, tapi bukan berarti kemudian tuas-tuasnya itu semua dikendalikan elektronik. Ada juga yang secara manual bisa di switch ke arah yang manual, di mana si pilot bisa kemudian melakukan kontrol 100% dari tangannya dia. Nah ini yang kita sebenarnya nggak tahu. Ini di luar daripada pengetahuan saya tentang karakter pilot dan kopilotnya. Jadi artinya saya juga tidak tahu backgroundnya apakah ini pilot senior ataupun kopilot senior, pengalaman seperti apa gitu ya. Memang tergantung ketika manual itu tergantung dari kemampuan mereka. Nah disinilah mungkin akan terjadi perdebatan antara yang tadi technical error dikarenakan secara teknis memang terjadi kesalahan atau kerusakan atau manusianya. Disinilah titik switchingnya gitu, switching momennya. Jadi ketika dia sudah memindahkan ke sesuatu yang manual dan kemudian dia melakukan hal-hal yang di luar katakanlah panduan-panduan penerbangan yang ada, ya itu mungkin bisa menyebabkan sesuatu yang fatal. Nah di sini disebut human error gitu ya. Tapi kalau masih kemudian katakanlah sudah dipindahkan secara manual pun kemudian tuas dan lain-lainnya, aileron, kemudian elevatornya dan lain-lain tidak bisa digerakkan, nah berarti kan si pilot tidak bisa mengendalikan si pesawat sama sekali. Nah itu berarti masuk ke ranah technical error. Nah ini semua perdebatannya nanti bisa terlihat ketika rekaman-rekaman di yang namanya kotak hitam ataupun black box, walaupun warnanya nggak hitam gitu ya. Nah itu akan tergambar. Tapi kan ini juga masih jauh. Kalau pesawatnya belum ditemukan, black boxnya belum ditemukan ya belum bisa disimpulkan apa-apa. Tapi jadi perdebatannya kan di situ terus. Dan tidak hanya kemudian nantinya single faktor saja kemudian yang berpengaruh pada insiden. Ini ada juga bisa saja kombinasi atau sangat bisa menjadi kombinasi. Misalnya katakanlah
petir menyebabkan crippled-nya ataupun lumpuhnya ya sistem elektronik navigasi yang ada dan kemudian sistem kendali yang ada secara elektronik. Kemudian diambil lagi secara manual. Terus kemudian pilotnya saya nauzubillah min zalik ya. Saya tidak berprejudis lah terhadap para pilot ini, kemudian tidak, katakanlah ada istilahnya begini. Dalam konteks terjadinya suatu stall gitu ya. Stall itu tadi kehilangan daya angkat pesawat gitu kan. Pilot juga bisa kehilangan orientasi di dalam konteks pengendalian. Jadi ketika dia berusaha mengendalikan pesawat lagi, kalau yang pilot yang tidak bisa mengembalikan orientasinya dia bisa saja kemudian mengendalikan dengan ke arah sesuatu yang lebih berbahaya sebenarnya. Artinya itu juga bisa masuk ke dalam bagian daripada yang menyebabkan masalah itu tadi juga. Jadi kombinasi antara technical, kemudian juga human errornya, kemudian juga si cuacanya juga bisa. Nah kalau terorisme saya rasa di tengah laut gitu juga agak-agak jauh lah ya kemungkinannya. Ya, itu mengenai kira-kira 4 faktor yang kemungkinan yang biasanya mendominasi adanya insiden-insiden kecelakaan seperti itu. Nah ini untuk dari pencarian sendiri Pak Pumpida, untuk hari ini ada spill oil yang kemudian sudah dikonfirmasi oleh TNI, walaupun belum ada keterangan apakah tumpahan minyak ini merupakan berasal dari pesawat AirAsia atau apapun sumbernya seperti itu. Tergantung asumsinya sebenarnya dalam posisi seperti apa ya. Kalau berarti kalau misalnya ada oil spill dan kemudian dianggap itu oil spill akan bisa leading kepada si pesawat, berarti nggak mungkin diledakkan di udara. Karena kalau diledakkan di udara tidak akan mungkin ada oil spill. Berarti terorisme itu hilang dengan sendirinya. Nah, oil spill juga macam-macam. Sekarang soalnya di dunia ini juga terlalu banyak ya pencemaran diakibatkan oil spill. Bukan karena pesawat terbang, tapi karena kurang baiknya mekanisme tanker-tanker kita gitu ya dan lain-lain, sehingga ya itu juga bisa menjadi pengelompokan oil spill di laut di mana-mana. Tapi gitu, jika memang oil spill ini berasal dari AirAsia, artinya kalau teori mengenai ini akan meledak di udara itu bisa gugur seperti itu Pak. Kalau secara relatif ya, ini kan aftur ya, aftur itu lebih cepat menguap ketimbang oil spill yang ada. Oil spill yang ada itu rata-rata dia crude oil yang masih berat gitu, sehingga dia tidak kemudian tergantung juga, ini belum tentu asumsi saya benar, karena aftur itu pasti suka atau tidak suka dia akan cepat menguap dan tidak akan lama-lama bertengger di lautan lepas gitu. Jadi menurut saya agak sedikit sulit dimengerti kalau itu dianggap sebagai oil spill daripada kecelakaan. Lebih masuk akal kalau misalnya ada serpihan-serpihan ya. Kan serpihan pesawat itu kalau dia crash di laut terutama, crashnya itu tidak akan menyebabkan pecahannya kecil-kecil. Pasti pecahannya agak lebih besar-besar. Walaupun dia cenderung akan tenggelam. Tapi beberapa bagian pesawat itu cenderung akan cepat mengapung. Seperti bagian-bagian sayap, bagian-bagian fin-nya itu ya. Kecuali fuselage ya. Fuselage lebih berat memang. Tapi kalau bagian sayap itu sebenarnya ringan dan sangat elastis. Dan dia mempunyai kecenderungan untuk mengambang gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang ada crash di laut, saya lebih cenderung untuk mencari serpihan ketimbang mencari oil spill ya. Pak Pumpida, besok pencarian akan kembali dilanjutkan. Ini artinya besok akan menjadi hari ketiga pencarian pasca kontak hilang dari pesawat QZ8501. Kira-kira di hari ketiga sebetulnya tim pencarian ini seharusnya memprioritaskan apa saja, Pak? Ya, seperti sebenarnya kan ini kan tergantung daripada prediksi awalnya ya. Prediksi awal ini yang kemudian akan menentukan basis-basis pendekatan pencarian seperti apa. Kalau prediksi awalnya dari kemungkinan 4 itu kemudian bisa dipinpoint lebih mengerucut ke arah mana, saat ini kan memang kalau saya lihat belum saatnya ya pihak Basarnas atau pihak pemerintah membuka mekanisme pencarian itu seperti apa. Karena bagaimanapun juga supaya jangan terjadi intervensi yang macam-macam. Bukan apa-apa, di dalam konteks ini pun juga seperti saya bilang, bisnis pesawat itu bisnis yang sangat-sangat politis juga. Jadi bisa juga intervensi negara-negara besar gitu di dalam konteks ini sehingga menekan Indonesia dan lain-lain sehingga tidak mau, bisa saja kejadian gitu. Jadi memang ini harus dilakukan dengan secara terintegrasi, walaupun sifat-sifat kerahasiaannya pun tetap harus dijaga gitu sebelum kemudian diumumkan kepada publik. Gitu. Baik, Pak Pumpida, tapi tetap kita mengharapkan ada kabar baik dari peristiwa ini. Ya, sangat menyedihkan sekali ini peristiwa ini, dan saya juga berharap dalam waktu dekat bisa ditemukan mereka insya Allah dalam keadaan selamat semua. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pumpida telah berbicara bersama kami. Selamat malam.